syarika lah wa lahu sana'ul hasan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Rabbul wajah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil umami ladinil Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Iftah lana fathah arifin waftah lana babal alim. Alhamdulillah kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana atas izin Allah kita dijumpakan lagi untuk sama-sama memasang niat di dalam hati. Sengaja aku menuntut ilmu karena mencari ridha Allah. Kemudian kita pasang juga niat sengaja aku dia beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Kemudian kita pasang niat sengaja aku menunggu sholat isya karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan agama itu semua dosanya dihapus oleh Allah. Amin. Allah angkat derajat kita di surganya. Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya berupa rezeki yang halal di dunia dan rezeki yang menyampaikan kita ke surganya. Dan mudah-mudahan rezeki Allah sertakan dengan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang serta keridhaan Allah sehingga kelak ketika Allah menyebut nyawa kita dalam keadaan kita ridha Allah ridha husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kalau pula kita aturkan kehadiran firman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan tahlil kita kitab Syarah Hadis Jibril, masih berbicara tentang kalimat syahadat yang kedua karena masih berbicara rukun Islam yang pertama yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Syahadat ada dua, pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita membahas syahadat yang kedua yaitu bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah sampai kepada pembahasan akhlak-akhlak Nabi. Dan ini penting, kalau sebelumnya kita membahas sejarah hidup Nabi, maka kita membahas akhlak Nabi. Mudah-mudahan berkat kita membahas akhlak Nabi, kita tajakit dengan akhlak Nabi. Amin. Sebelumnya kita membahas tentang bahwasanya Nabi itu mutawassilal ahzan, senantiasa menyambung hubungan kepada orang-orang yang bersedih, sehingga misi Nabi jangan ada lagi di muka bumi ini bersedih. Kenapa? Sebab dunia ini tidak layak kita sedih, tidak layak. Dunia ini hina. Bila kita sedih urusan dunia, berarti kita telah menghinakan diri kita. Dunia ini tidak berharga di sisi Allah. Ibaratnya itu nang kayak kotoran kita buang tidak berharga, akan kita kenang selama-lamanya. Ibaratnya dunia ini minta maaf seperti kentut, ya. Kalaupun hilang kita tak mengenang dan tak akan mengakuinya. Tuh dunia. Jadi Nabi itu sangat-sangat menekankan umatnya jangan ada lagi sedih-sedihan di dunia ini. Jangan, nah karena dunia ini hina. Oleh karena itu membahagiakan sesama muslim itu diantara akhlak Nabi. Makanya biar melihat kawan duduk berlima, nang seikong sambil ketawa, ya Allah. Yang sekong sambil main HP senyum-senyum, jangan diparaki kan. Nang sekongnya asik begaruk menikmati gatal garuk sambil. Yang satunya mau umot, maka datangi mau umot. Kenapa? Karena pahalanya ganda. Nah, datangi mau umot. Walaupun
pun sudah bisa ditebak bila kita mendatangi nama umat ini kapuhunan biasanya pinjam uang 100 jamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Selanjutnya Nabi itu laisa bifazzin wala ghalizin. Nabi itu tidaklah berperangai jahat. Fazzin itu berperangai jahat. Nabi itu kada jahat. Jangankan niat jahat, muhanya dasar kelihatan orang baik, akhlaknya baik, tak pernah terbesit di hati Nabi itu niat jahat, apakah lagi perangai jahat. Kalau kita masih ada niat jahat, masih ada, karena naik Nabi bujur. Nah, makanya ada itu slogan polisi, biasanya slogan polisi. Kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Apa bahasa itu? Bahasa ada itu. Bang Napi. Cara kisah polisi menangkap penjaga blok. Niat ada, niat jahat ada niat jahat. Cuman persyaratan kendaraan miris ban di liang anggang cekal. Mirisnya di muka bangun jam lain. Nah, ada niat jahat mau kamu kopiah, mau jubah, tapi miris ban di situ ada niat jahat. Karena kita lain Nabi bisa kan niat jahat. Kenapa ditiaunya miris ban ke jahat. Tiaunya mana patok habang, bulu matanya panjang putih warna mulus. Mulut kira sekalinya Pak Haji. Bapak Haji bang, sini aja Pak Haji, benaung Pak Haji, duduk, kado ya Pak Hajinya. Kata Pak Haji, ulun ambil bakar biar pokoknya gratis sebentar. Asalnya ada tamian bersama gratis duduk kayak sini. Mana bapak ayah kelihatan sebelah tanganku. Nah ini kan terkadang bisa ada niat kada baik nih po. Ampuluh mamanya kada tahu ya. Ya kata kawan kada ada aja mahiga, kada ada yang pinandunya. Lalu ada tanian. Nah itu. Cuman karena iman ada lalu kita ucap astagfirullah aja. Ya lah, astagfirullah aja. Astagfirullah aja salat aja baik dah. Nabi itu kada niatnya ada. Rasulullah lah walaysa bifazzin wala ghalizin. Dan tidak juga mempunyai perangai kata-kata kasar. Ghaliz, kalau fazzin itu perangainya, tingkah lakunya. Kalau ghaliz itu tutur katanya. Jadi tutur kata Nabi itu lembut. Amun istilah bahasa Banjar itu bakulun babian. Giput gitu, lembut Nabi. Saking lembutnya Nabi ini dengan siapapun merasa tidak ada penghalang. Penghalang itu ada. Terkadang orang itu bila orang yang penting terkenal, apakah Nabi makaya Nabi, kan biasanya orang anak menamu itu ngalih dua Nabi kan nyaman. Bahkan ada disebutkan bubuhan kekanakan halus, bila ketemu Rasulullah langsung mengikuti katangan Nabi. Ya Rasulullah, umpat kami perjalanan. Nah, bisik diri Nabi. Modelnya itu Nabi menggayai kekanakan itu bisa. Kenapa? Karena menggayai kekanakan itu diantara melatih kita punya sifat tawadhu. Makanya sifat Nabi selanjutnya wa kana aksaran nasi tawadhukan. Nabi itu sepaling banyak sifat tawadhunya. Sehingga kada ada celah dua kekanakan itu Nabi itu ramah. Bila ada kekanakan lewat, assalamualaikum ya Nabi. Kekanakan itu dirawat Nabi.
Assalamualaikum ya Nabi. Itu menunjukkan sifat rendah hatinya Rasulullah. Yang dijual orang itu apa juga jaga image. Nah, dua kakak-kakak tapi jangan dua berkawan benar, dua kakak-kakak jangan dua. Sampai main catur dua kakak-kakak, main kleker dua kakak-kakak. Ada maksudnya itu merawat gitu. Dalam rangka masih normal, masih ada apa batasan, ada terlalu benar gitu. Nah, jadi Nabi itu tawadhu, paling banyak tawadhunya. Bahkan menangkap pun Nabi itu menyapa. Ini ada biar orang itu minta maaf lah, sebahagian itu nang alih benar ditamui, alih benar tamui. Mungkin Namsidin ini apa jadi tuan guru terkenal, misalnya menamuinya alih benar. Maka kamu sidin itu lapisannya ada tiga lapisannya. Maman bungi nang ini datangi itu pulang ya, bang bungi ini datangi pulang haji ya, hanya haji nang sekong tu nang awal nonton. Mana ada istilah ring 1, ring 2, ring 3. Malih mana? Nabi kira itu Nabi. Nabi kira itu. Jadi nyaman di tamui. Atau ada juga orang tu lagi bakal kawanan nyaman banget, bertamu nyaman, mbak sudah terpilih, ya kan? Terpilih nih, jadi caleg, alih benar ditamui. Nah, jangan sampai kayak itu ya Allah. Artinya walaupun terpilih itu tetap nyaman di tamui. Mang bini cocok juga pas sudah jadi pejabat, ada anak lagi 4 yasinan ibu-ibu komplek. Pengganti pulang ibu-ibu pejabat, ibu-ibu sosialita, sekali bakuncang, ya kan? Paling sedikit berapa? 150 juta. Dahulu di ibu-ibu komplek bakuncang, ya 600.000, 1.400.000, paling banyak. Gengsi. Nah ini orang ini kehilangan sifat rendah hati. Dan sifat rendah hati ini sifat yang paling dibenci iblis, karena iblis gara-gara ini gagal. Ini gagal. Makanya pian latih ke pasar tuh, ke pasar pulang juga gani bini batu tukar. Wah, gengsi dong. Aku ini komandan, wah misalnya kan. Artinya banyak pengikut apa segalanya. Masa ke pasar ada aja anak buah misalnya. Latih diri itu. Makanya coba lihat di antara Nabi tawadhu itu kayak apa? Wayak sipun namlah, Nabi itu menyambung sandalnya surangan. Jadi bila pagat sandal, Nabi menjahit surah, sambung Nabi. Ada banyak, banyak. Kata itu ada langsung gawi. Wayar paus sobat dan menambal baju surangan. Nabi lo, Nabi jahit surah. Aisyah mengenal, jelas Aisyah. Rasulullah jangan menjulung kau ulun aja. Ya Nabi kedosa sudah tanggung. Sudah aku gawinya Nabi. Itu Nabi. Ini sahabat Habib masih benalan. Jadi indok itu Habibnya lah. 2 belah Habib. Ada dama jahit-jahit, madang mama yang menjahit kan. Namun bisa, itu melatih supaya kita itu rendah hati. Wayah di usyah, Nabi itu memerah susu kambing sendiri. Padahal kayak Nabi itu tinggal suruh siapa aja pun, tapi kata aja Nabi marah susu suara. Bayangkan pemimpin seluruh alam semesta Nabi. Nah, memerah kambing kan terikat loh, Nah, merah susu suara merah kambing. Bin merah susu biasa suara anak. Merah susu, suara anak. Ya, ada bisi kambing itu. Merah susu loh,
marah susu kambing maksudnya tak itu Nabi memarah susu anak itu tawaduknya Nabi tak. Wayaqilul ba'ir, Nabi itu mengikat ontanya sendirian. Nah, ikat Nabi suara. Bahwasanya kendaraan itu markir surat. Ada anak kendaraan biarkan lagi ada air yang membujuri tangan. Kecuali ada yang memaksa. Orang aja sahabat-sahabat itu kan kayak itu Nabi, tapi Nabi sebisa mungkin digawe Nabi. Kecuali orang yang memaksa. Makanya sahabat Nabi Rabi'ah itu gawiannya metihi Nabi. Bila Nabi sampai ke rumah langsung mengambil baju wudhu di sumur, mau diangkat Rabi'ah itu. Ya Rasulullah, jempian takajud Nabi. Dan dulu inya mengambil baju. Ada rancangan kayak itu ya menjadi Nabi. Rabi'ah ikam hendak minta doa apa doa aku. Rabi'ah ditawari Nabi. Karena menggani Nabi kan minta sahabat mereka. Kadang anokan kada. Didoakan Nabi. Ya Rabi'ah doakan ulun masuk surga itu satu level 2 biar. Murafaqatan fil jannah ulun hendak mengawaninya di surga. Nah kajian Nabi doakan tapi ini ala nafsik dikasih sujud. Tapi sembahyang jangan ditinggalkan aja Nabi. Sembahyang banyak. Padahal Nabi itu dia mendoakan surga dosa-dosa sembayangan di kawah. Ini kunci surga di dalam Allah kasih cuman sidin sembahyang jangan ditinggalkan tetap karena sembahyang itu penting. Nabi meminangui umatnya kita. Jadi nyaman tuh hidup Allah. Karena bila kita itu hidup tak biasa ada bergantung buat seseorang, hidup bahagia. Bahagianya seseorang itu ketika hati ini kada ta'alluq berkurang tuh. Sama lah babi niat loh. Ini hatinya kita ta'alluq bergantung pada dua laki. Mulai awal kawin semua laki yang memenuhi kebutuhannya. Pokoknya laki ini berikut banget aja dua laki. Hatinya ini bergantung pada dua laki. Apa-apa laki. Ya lah, bila urusan apa laki. Meninggal laki stres. Ada Raja Yazdajir II. Raja Yazdajir II ini kerajaan Persia. Orang ini biasa dilayani. Mbak isi tukang masak itu sebanyak 1.500. Tukang masak 1.500 montong sabuting aja. Yang hanya bisa montong banyak montong sabuting aja. Waktu Sayyidina Umar menguasai Persia, kabur Raja Persia ini kabur. Karena kan Raja Persia ini korupsinya. Ini pemegah-megah, tapi rakyat kelaparan. Jadi waktu Umar menaklukkan Persia, jadi masuk Islam orang Persia, itu Raja Persia itu kabur, Raja Yazdajir. Dia membawa, kalau ada salah, sebanyak 300 pembantu. 300 tukang masak. Menangisinya. Bagaimana saya bisa hidup dengan 300 tukang masak? Stres akunya. Ya. 300 orang masak stres. Ini biasa dilayani 1.000. Ini otak di mana? Enggak elok. Kita di rumah tukang masak, saya ngomong Pak. Tukang masaknya bawa bini bahan bawa main. Masaknya tapi sambil bawa main. Bahan nyuruhnya itu tahu hanyut. Kenapa? Orang setoran aja. Bini di rumah tuh Pak. Jadi hidup itu amun kada tak biasa tergantung dua orang lain hidup itu nyaman gitu. Wa yakhdumu fi mihnati ahlihi, Nabi itu katuju berkhadam pada gawian-gawian yang ada di keluarganya. Nabi itu katuju membantu istri. Jadi istri itu bila haratan baju jahit ke apakah
atau artian memasak dimaraki Nabi. Baru Nabi itu bukan sekedar memaraki aja Nabi, masak apa merah. Ujar Aisyah, kalau lagi memasak apa roti, aku gantilah aja Nabi. Inggih, apa gantiin Nabi. Jadi orang tadi diadon. Jadi bila sudah diadon dikasih air, kasih banyak. Nah jadi cocok Nabi pakai tangan. Baru diculik tangan Nabi kayak itu Aisyah. Jadi Aisyah, biar belum berikan, belum balas suaranya. Nah itu kan. Jadi mencuri-curi Nabi-nya. Ada cocok saya dua bini di rumah bercuri-curitan gitu. Nah, jadi Nabi itu jadi raminya, diulah Nabi senang kata istri-istrinya. Banyak tuh istrinya, kawan Nabi berkhidmat. Dan seberapa istri Nabi itu merasa apa Nabi itu memperlakukan baik benar. Bagus Nabi itu. Wa yujibu da'watal hurri wal abdi. Nah, jadi intinya Nabi itu juga memperkenankan undangan orang merdeka dan budak. Artinya orang miskin, orang kaya, siapa yang mengundang didatangi Nabi. Prinsipnya siapa yang tadawulah. Bahkan bila ada orang miskin mengundang, Nabi itu senang. Cepat benar. Ya Rasulullah, tuh datang kayaknya nak undang pian, ayo siap makan. Sambut. Orang miskin itu sambut Nabi. Gih, ada apa pian hajat? Ya Rasulullah pian kau ke rumah ulun kan? Ulun ada acara walimah atau apa kan? Datangi Nabi itu Nabi paling pakas mendatangi orang miskin. Kada berpilih. Nah, ini artinya Nabi ini tawaduknya. Kalau kita telah duduk, hakun makan di rumah orang miskin, maka darah daging kita itu sudah menyatu dua darah daging orang miskin, supaya kita itu tawaduk pernah makan daripada makanan orang miskin. Namanya orang miskin, si dia memasak rawon, nukar dagingnya seperempat aja, cuman kuahnya banyak. Nah dagingnya itu ditancap-tancap halus, kan apa enak dihirup dinikmati bismillah rasa. Orang miskin bang kasihan, ya Allah. Namun orang sugih maka itu nyata sangkal. Orang sugih rawon kuahnya hujan, bisa sangkal kita ya Allah. Nah hari ini karena orang miskin kita maklum. Rasulullah pun kayak itu ketujuh sini. Jangan sampai bila orang sugih mengundang, payungsongnya datang. Tapi bila orang miskin mengundang, ada kelihatan namanya. Makanya biar jadi ustadz nih ulun sering sampaikan ujiannya berat ya. Mau undang. Makanya kan ulun pernah nyampaikan dulu di antara tentang supaya kau menjaga hati, bila orang memberi itu jangan pernah dilihat. Jadi memberi amplop buat gitu ya, jangan dilihat. Artinya bila dilihat itu berubah hati. Hanya di dalam orang kalau baru keluar komplek banyak singgah dulu mede mau aja sedikit baliknya masih beneran baru sedikitnya jarak aku dalam hati gitu kan. Tapi sebaliknya bila banyak nasib ya diku ingatakan nih. Nah itu berubah dengan hati. Jadi kita harus menjaga hati. Kemudian kalau kita menghadiri walimah itu ya kan, bila nama undang itu orang miskin, nah di situ kesempatan kita meringankan beban acara ini. Ya lah, kenapa amplop isinya banyak? Ada 10 lembar 2.000, lumayan kan? 20.000 aja, ya udah, balik 20.000. Tapi datang anak 3, 2 bini plus 5, masing-masing bertambah pulang, bulik pulang sama plastik, ujung 20.000 kan makan 2 bungkus nasi aja semestinya, doang makan apa banyak. Jadi kita kalau makan di acara
acara walimahnya orang miskin itu kalau ada ditambari itu Pak, walaupun ada marah. Sebaliknya bila walimah orang sugih, nah santainya kita sugih dah saja. Ya Allah, walaupun ada di Jepang, ngapain tentang kotak orang biasa perkawinan ada di kotak apa nya tuh? Kotak sumbangannya tadi ya Allah, nah, ada itu kotak sumbangannya. Ya palingan kalau orang sugih itu kan kalau ada kotak pun palingan sabutik dua butik lah. Jangan sampai orang sugih kotaknya banyak benar. Pemulaan uang masuk adalah kotak sumbangan. Kemudian diarahkan ke tanda panahnya. Nah, belok sana aja. Bertulisan yang membawa amplop sebelah kanan, yang ada bawa amplop sebelah kiri. Jadi merasa uang ada bawa amplop sebelah kiri. Kemudian belok kanan, belok kiri, soalnya kan luar. Apa lagi kan? Tadi dibelanjakan makan, minggu di kata tadi ada amplop tadi itu sebelah kanan ya. Dasar tempat hidangan makan kan. Nah jadi Nabi itu memperkenankan undangan siapapun, terlebih orang miskin. Wa yaqudul marqa. Nah ini amalan Nabi juga. Nabi itu katuju mengelangi orang sakit. Bila ada kabar teman kita sakit, ya Allah di mana? Ini garingnya. Kan kita ini nggak berjamaah ini nah. Bila kawan bukan hadir, takut tertanya-tanya, mana sih ini? Ada terlihat. Ini kan jadi udah kami kan terlihat dua sini garing saku. Di batu ya lagi jamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Membukai nabi ini. Minta maaf. Anu lagi pian garing kah ada terlihat? Ada garing. Mana? Usir. Banyak kawan usir bini. Ada terlihat lagi di kampung. Bisa jadi yang ada terlihat lagi. Nah bisa jadi kan jadi anu kita elangi dijamu kasianinya. Wa yusyai'ul janais, dan Nabi itu katuju menghantarkan jenazah. Jadi bila ada orang meninggal di komplek jangan kada turun, kenal pahalanya. Ini perlu dilihat, maka lihat dua Habib Umar. Habib Umar itu bila ada orang meninggal turun sini. Siapa aja yang meninggal turun sini. Habib Umar. Kan biasanya kalau ulama sebesar itu nanti jauh turun ya lah. Kita ngomong di Bandung tuh nanti turun tuh. Kecuali dicek dulu nah. Anu dulu biar kalau yang lama meninggal orang komplek kita. Kamu jauh kan sini nggak tahu. Memparah kan. Jadi ayah Habib Umar itu sini langsung turun deh. Kami sempat menemui pelaksanaan jenazah salah satu Habib, nama Habibnya itu bergelar Habib Dolar, namanya banyak. Jadi turunan satu Yaman tuh turun, buatnya itu bisa dia menyembahyangan jenazah itu satu masjid aja, masjid banyak tapi khusus bayar jenazah ditetapkan satu masjid, jadi toko pulang sih. Ada kita kan bila menyembahyangan jenazah masing-masing masjid lah, nah di komplek ada, ini ada. Jadi biar orang di ujung sana dia taruh ke masjid itu, diantar. Jadi kumpulan situ, jadi banyak kurangnya. Banyak loh. Kalnya ada hadisnya mauquf. Sayyidina Ibnu Abbas bila orang yang hadir penyelenggaraan jenazah nih baru 40 kada mau sini, tidak mau. Jadi Ibnu Abbas ada hadis dalam anak atau paling biasanya ada jadi Ibnu Abbas. Berapa ekor kita kumpul 15 kenal. Berapa ekor kumpul 50, yuk kita jalan. Karena jadi Ibnu Abbas menjabat karena 40 ekor itu seekor wali yang kabul itu doa. Biasa andalan kita anak mengumpulkan 40 siapa nanti kiau bukan pondok pesantren. Andalan itu mengharap orang kampung mana yang benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal
dunia telah berpulang ke rahmatullah, ya Kak Soleh bin Imran, umur 75 tahun, memang sudah sadar meninggal ya. Pengumuman ini cocok juga bisa benar gaya sadar sudah meninggal. Nah, jadi kepada warga harap bisa berkumpul, kita menyolatkannya qabla zuhur. Jadi kita kumpul sebelum zuhur, qabla zuhur. Nah, itu mahal orang datang itu hampir aneh. Belum pernah didatangi Ustaz, kami kalau kami akan pesantren yang ada yang meninggal Ustaz, bila santri ini kata umpat itu santri kami sudah pengalaman namanya bayangkan palingan berlima banam. Jadi bagus saya ada anak-anak pesantren karena membanyaki ya Allah, membanyaki angkat. Nah mulai wayah ini karena makannya pokoknya bila ada orang meninggal sebab pernah di komplek kita itu hadiri penyelenggaraannya. Bayangkan suatu saat kita berabah di situ. Bayangkan, ulun bila ada sholat jenazah, kita itu ulun bayangkan dulu kena kayak apa ulun bila berabah di situ tuh. Namanya bayangkan ini. Jadi niat kita membayangkan mudah-mudahan karena kita meninggal pun dipedulikan orang, karena kita meninggal ini perlu doa. Itu doa. Dan orang nambah ilmu juga lah, mengkada ilmu supaya jenazah bahaya. Enak sih dia. Enak. Apa tuh orang? Daulah. Wakana afannas adalah Nabi itu sepaling memelihara diri di kalangan manusia. Kayak apa Nabi memelihara diri? Lam tamus saya dulu imra'atan la yamliku ritaha wa ismatan nikahha atau takun datang harapin. Udah kalau masalah ini penting. Ujar mu'alif, Nabi itu paling menjaga dirinya. Di antara menjaga diri apa? Nabi kadang pernah menyentuh tangan perempuan. Pernah. Yang perempuan itu bukan budak Nabi. Kalau budak ada apa? Ya, kalau budak ayah barakah itu kan budak Abdullah Abbasidin, lalu diwariskan ke Sidin. Itu budak bimbingan ke apa? Budak apa? Atau statusnya istri, bukan istri Nabi kan bisa menyentuh. Bahkan ujar Aisyah peristiwa penting. Nah, Bai'atul Ridwan itu kan jadi setia, menjadi setia bersama dengan Nabi, sahabat Pak, Bai'atul Ridwan. Nah itu kan harus pakai pegang tangan dua Nabi. Jadi dijamin Nabi masuk surga dengan persyaratan melaksanakan sholat, dengan berzina, macam-macam itu kan disyaratkan Nabi. Nah giliran babiniannya tak juga berberkah. Dan Aisyah itu mau Nabi. Kayak apa? Nabi pakai isyarat kayak gitu, isyarat tangan. Jadi Nabi itu kada suat mencapai tangan perempuan itu ada suat, karena menjaga. Padahal ujar Aisyah di antara lalakian ini kadang-kadang sahabat Nabi menjaga diri. Menjaga diri. Ini kada istilah mendatangi babinian janda yang biasa penyiupan warna katujuh siup. Hafal sudah. Kainnya hafal. Tuh mancak siup waktu sedikit takajutnya siup. Istilah tiga sudah. Bila ada bunyi apakah anak takajut langsung siup. Suara menyambut. Nah ini kan namanya kayak apa? Kai lanji ini. Jadi Nabi itu menjaga benar jangan sampai tangan ini menyentuh bukan mahram. Itu Nabi melajari. Makanya ulun minta maaf kepada jamaah ibu-ibu, ulun kada bisa selamat. Jamaah ulun paham, ulun kada selamat. Kayak kerja. Cuman ada ibu-ibu pintar ya. Inya menjulung amplop tuh di tangan kayak gini. Nah, Ustaz bingung. Kada selamat amplop.
diselamati tersentuh ya Allah. Cuman ulun kada bongol-bongol ulun lah sidin pintar ulun pintar lagi ulun ambil sobat nah ada apa tapi kan tersentuh yang pintar bandar ibu tapi memang paham ulun biasanya mengenal bahagia itu dibuatnya dia di apa di kantongan plastik dulu ibu-ibu sudah paham itu ulun bahagia tapi ada yang kayak ibu-ibu tuh makanya ulun bila undangan ibu-ibu itu apa bahan bawa bini jadi bukannya bila minta lo foto bini ulun dihiga atau bila ada bapak-bapak ulun suruh dihiga itu yang mengkatanya bapak-bapaknya itu kan udah tinggi aneh ulun suang anak nah itu tak kapit ya Allah kita pamungasnya ulun tidak lagi yang dia suangan jadi Nabi itu menjaga hal-hal kayak itu minta maaf minta halal minta redha ada kejadian nang ajar nih nang pelecehan ulun dapat info tuh gara-gara ustadznya ini itu tadi santrinya ini disuruh masuk ke mobil kita makanannya boy santri putri ini masuk ke mobil makanannya kebetulan saksinya anak murid ulun mengajar sudah di tempat lain di pesantren yang bersangkutan dan ini gara-gara ada ifah kayak Nabi ustadz sekalipun namun kada menjaga hatung juga namun bisiki tujuan apa col sobat bawa kebiasaan berduaan bahwa santri ini kan anak ustadz yang bawa akhirnya terjadilah sesuatu yang dari awal memang anak terjadi agawinya laporan orang polisi pesawat 5 kali yang menggawi nah yuk bayangkan orang memangku agama loh jangan dilanggar ya apakah nanti kita bukan memangku agama nih artinya kada lain ustaz atau apa biasa lupa harus dijaga itu yang berduaan tetangga misalnya lakinya pulang pegawai 3 bulan ya Allah ada bini surang juga bulik harta bulik kawada apa mamanya anak liburan ya tak menjangkau mamanya yang laki sebelah tetangga dengan niat yang baik ya Allah menjaga akan tetangga yang belum pernah dirampok uang jadi menjangkau Assalamualaikum Waalaikumsalam aman aja kalau pian ini aman karena besok mengatok pulang aman aja kalau ini aman ada pian pang dihiga katanya aku kan dihiga kan melihat nata sarap pian naik mungkin anak menunggu yang kan ulun silakan masuk nyaman ulun surongi mulai dari itu kan boleh gitu boleh haram itu masuk aja rumah tetangga pian anak minum apa kopi ke susu aja mulai ada wani menawari susu bahaya tuh kopi ke susunya nah anak sesak aja aja ini ada mulanya ini susu yang mana aja yuk bahaya bapak putih itu nggak macamnya susu atau aja udah gini dari situ aja ya kalau hati sampai gua Nabi berpesan alhamdulillah ipar kematian itu hadis ipar kematian kita bila misi ipar itu lain mahram adik bini baginya itu lain mahram kalau bila ipar datang Jakob yang datang ke adika datang pasti akan dalam rumah berjilbab kenapa adik dua adik ikan dulu dan adik aku lain malam gak batu pulang bila inya 4 malam itu ibarat lah misalnya bini ulun anak biji keluar ulun dari akan anak keluar 2 adik ikan atau aku sekali keluar manfaatkan anak berapa yang sampai bini kita keluar ibarat suara 2 kita itu bahaya yang lah bahkan lagi ipar bina diri 2 bini surah cuman tabungas ya nang tak malam anak bakal aja
Bisa benar mata bapak jam aja. Kisahnya salah masuk kamar. Maka termasuk di kamar Pak. Bantu kebiasaan gini, bahar gawian ipar dia tahu wae. Pada kakak ipar tahu wae. Ya kalau teman kada bapak aja pas sedekah aja kakaknya nah pulang. Sedekah aja. Harap gitu. Hati-hatilah tolong jaga ipar itu masih bukan mengharap kada boleh sama mobil dua kita duluan boleh. Ini merancang orang lalai, betul kan? Ipar jadinya, ya, paham? Anjing. Nah itu Nabi. Nah itu saja yang dapat perlu sampaikan. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redho. Kesimpulannya Nabi punya sifat rendah hati. Yang kedua, Nabi itu meskipun terjaga dijamin Allah karena menggawi dosa, tapi Nabi itu paling memelihara dirinya. Ya kalau lah kita jaga itu hubungan bukan mahram itu nah jaga jangan sampai dilanggar. Ya kan itu kalau dilanggar dosa bahkan terjadi sesuatu yang ada baik kita alhamdulillah. Itu saja ada doa jakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.